dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, yakni dinil Islam wal iman, satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati Bu Haji Rita Suhaimi, dan Bapak Ibu yang saya hormati yang tidak bisa menyebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan stutur berziarah di tempat-tempat bersejarah di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Bahwasanya bukan hanya cerita saja, tapi kita mendatangkan tempat yang sesungguhnya di zamannya Rasulullah SAW. Bahwasanya Rasulullah ini untuk umatnya luar biasa, perjuangannya untuk umatnya luar biasa ya, sehingga Rasulullah ini lebih cinta kepada umatnya. Kadang umatnya yang lupa, yang kurang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka tingkatkan, semoga kita mengetahui sejarah-sejarah di tempat-tempat yang bersejarah para nabi. Semoga kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi Muhammad lah yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya ya. Nabi Adam ya tidak bisa memberikan syafaat, hanya bisa mengucapkan nafsi. Apa nafsi? Yaitu sendiri. Iya, kalau di dunia kita hanya masih ada namanya keluarga, tapi nanti di akhirat namanya nafsi. Takut memikirkan kita sendiri ini, takut tidak selamat nanti di akhirat. Semoga kita diselamatkan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah ya. Bapak Ibu, mari kita mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awali perjalanan kita dengan doa safar. Mari Bapak Ibu kita membaca doa safar. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillah. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa tawi anna ba'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار. الفاتحة. أعوذ بالله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah semoga dengan adanya doa tadi perjalanan kita melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat apa tidak? Semangat apa tidak? Alhamdulillah, kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Jadi di tempat yang suci ini ya, yang di tempat yang berkah ini kita memperbanyak perkara yang baik ya, memperbanyak. Sebab bersyukur adalah perkara baik ya. Jadi Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menuju ke Jabal Sur ya, ke Jabal Sur ya. Mungkin kita tidak naik ke atas ya, hanya di bawah saja mungkin ya. Karena kenapa? Karena naiknya bisa 2 jam, tapi turunnya gampang aja, bisa 5 menit nggak sampai bisa ya. Tapi nggak tahu nyampe nya kemana, nggak tahu ya. Nanti nyampe nya masih ke rumah sakit apa langsung ke kuburan. Tapi jangan ditiru, ini hanya guyonan ya. Jadi Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa taala, nanti ditiru, coba aja ya. Kalau nggak punya ilmu kebal jangan dicoba ya. Jadi Bapak Ibu ya Allah Subhanahu wa taala ya, jadi di Jabal Sur ini mempunyai sejarah di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga seorang wanita ya yang sering mengantar makanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ayahnya, yaitu Asma binti Abu Bakar ya. Asma ini seorang wanita yang sering mendaki gunung Jabal Sur ya. Jabal Sur ini setiap hari datang untuk apa? Untuk membawa bekal untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang sangat jujur, orang yang pemurah ya, pemurah hati. Kenapa? Ketika melihat budak ya, kalau di zamannya Rasulullah itu ada budak. Kalau di sekarang bilang ada yang saya budak ya, karena kerja sama orang manapun ya, kerja sama orang lalu dia mengatakan budak, berarti dia bodoh. Karena budak itu bisa dijual belikan ya. Contohnya ada seorang budak, nih saya jual sekian, ya terserah yang beli mau diapakan, namanya sudah barang ya. Jadi kalau sekarang mau ada yang bilang saya budak, itu orang yang bodoh. Karena kenapa? Karena budak sudah tidak adanya sekarang kinerja ya, orang kerja ya, bukan budak ya. Sama budak bekerja juga, tapi bisa dijual belikan. Tapi pekerja sekarang tidak bisa dijual belikan ya. Jadi Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, ketika Sayyidina Abu Bakar yang melihat budak yang disiksa ya, seperti contohnya mungkin tidak lazim didengar oleh Bapak Ibu, yaitu Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah ini yang membeli yaitu Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena melihat bahwasannya sebab Bilal bin Rabah ini sangat disiksa. Kenapa kok disiksa? Adakah orang sekarang masuk Islam disiksa? Tidak ada. Kalau di zamannya Rasulullah itu belum terbuka lebar Islam itu, masih diam-diam ya. Maka dari situ Bilal bin Rabah ini majikannya, bosnya itu bukan Islam. Maka Bilal bin Rabah ini ketahuan masuk Islam
ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, disitulah Bilal bin Rabah disiksa. Ya, disiksa. Maka dilihat oleh Bilal oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasannya Bilal bin Rabah ini sangat disiksa, maka dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampai ditegur sama ayahnya Sayyidina Abu Bakar ini, kenapa kamu kok beli budak-budak yang lemah? Ya, ditegur. Kenapa kamu kok beli budak-budak yang lemah? Beli budaklah yang kekar, belilah budak yang sehat untuk melindungimu. Ya, lalu dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya membeli budak bukan karena untuk mendampingiku atau kemauanku, saya membeli budak ini karena Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala. Seperti kita, ya, nanti di Jabal Rahmah itu banyak belanja, ya. Kalau bapak ibu mau beli, mau belanja, ya, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Kita ini tidak bisa apa-apa kecuali dengan izinnya Allah Ta'ala. Ya, jadi bapak ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Jabal Sur ini, ya, Jabal Sur, Jabal Rahmah itu hanya tempat bersejarah. Ya, tempat bersejarah. Kadang di Jabal Rahmah itu banyak orang yang nulis atau gitu, itu tergantung dari keyakinan sendiri. Tapi Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk menulis. Ya, sedangkan saya tidak pernah menulis, nama saya ada di sana. Sedangkan nama saya diinjak-injak oleh orang. Ya, diinjak, ya, injak, kasihan. Pemberian orang tua, ya, suatu nama lalu diinjak. Ya. Jadi di Jabal Rahmah itu sekarang tidak bisa naik ke atas. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Jabal Rahmah ini, Bapak Ibu, di Jabal Tur ini, ya, adalah sesuatu Rasulullah menghindari dari pembunuhan. Ya, dari pembunuhan. Bahwasannya Rasulullah di kalangan kota Arab ini, ya, dikenalnya apa? Yaitu membawa agama yang sesat. Ya, membawa agama yang sesat. Dia tidak menganut, ya, nenek moyangnya, maka dibilang sesat. Makanya Rasulullah ini, ya, sampai hijrah, ya, karena kewalahan dengan penduduk Mekah. Penduduk Mekah itu dulunya bukan Islam semua, bukan. Penduduknya sampai orang Islam ini hijrah semua. Hijrah ke mana? Yaitu ke Yasrib. Di mana? Yasrib itu adalah Madinah Al-Munawwarah, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang itu sama seperti di Mekah, tidak akan ada sepinya. Ya, tidak ada kan sepinya. Ya, maka dari situ Bapak Ibu, orang kafir Quraisy ini merencanakan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena anggapannya Rasulullah itu apa? Membawa agama sesat. Aslinya adalah orang itu yang sesat. Ya, maka dari situlah, ya, para pemuda-pemudi Quraisy bermusyawarah pada pagi hari, diapakan Nabi Muhammad ini, diapakan Muhammad ini yang enak, yaitu ada yang mengusulkan diusir dari kota Mekah. Lalu apa? Lalu tidak disetujui. Kalau diusir di kota Mekah ini Bani Hashim, maka banyak anak, maka banyak yang menolong, maka tidak disetujui. Apa yang disetujui? Yaitu dibunuh dengan rame-rame. Ya, maka disitulah disetujui, dikumpulkan pemuda-pemudinya yang kuat, ya, yang ahli pedang. Maka dari situ, ya, pelaksanaannya pada malam hari. Ya,
Sudah selesai musyawarah, datanglah ya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menyampaikan nanti malam jangan tidur di tempat tidurnya. Ya, nanti malam jangan tidur di tempat tidurnya. Ya, mungkin Bapak Ibu kita berhentinya di sini, ya tidak di sana. Nah, malahan lebih jelas di sini antara di sana. Ya, jadi